Allahu Akbar adada kulli harfin kutiba kitab abal amirin daharat dahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma rzuqna taubah qabla al-maut wa syahada 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut walhamdulillahi rabbil alamin. Kami cintai dan kami muliakan para pecinta majelis ilmu, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah Masjid Jannatul Naim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan rutinan kita di masjid ini mengaji kitab Tauhid, Syarah Aqidatul Awam. Kita masih membahas tentang putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang siapa Sayyidah Zainab atau Siti Zainab, lalu Sayyidah Ruqayyah yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan beliau wafat pada tahun kedua Hijriah. Sayyidah Ruqayyahnya wafat saat perang Badar. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan orang yang tidak ikut perang Badar. Ya, padahal perang Badar saat itu adalah perang yang krusial, yang penting. Itu adalah perang pertama umat Islam, dan juga saat itu umat Islam masih sedikit jumlahnya, 300 melawan 1000, sehingga sangat butuh sekali yang namanya tambahan pasukan. Dan Sayyidina Utsman itu termasuk orang yang sangat ingin ikut berperang dengan Nabi SAW, tapi karena saat itu istri beliau yang bernama Sayyidah Ruqayyah sakit, sehingga beliau tidak bisa ikut berperang sama Nabi SAW karena sibuk menjaga istrinya yang sedang sakit ya. Tetapi beliau tetap mendapatkan pahala syahidah Badran seperti orang-orang yang ikut andil di dalam perang Badar. Kenapa? Karena keinginannya yang kuat. Walaupun beliau enggak ikut, tapi keinginannya yang kuat untuk ikut, dan ada halangan, maka tetap beliau mendapatkan pahala dan termasuk golongan orang yang ikut andil di dalam perang Badar. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaannya apa? Umat Nabi Muhammad kalau ingin melakukan kebaikan, maka dia dapat satu pahala. Apabila keinginan itu terrealisasi, terlaksana, terwujudkan, maka dia dapat pahala sampai 10 pahala. Tapi kalau dia tidak terwujudkan, ya, nggak terwujud, maka dia sudah mendapatkan satu pahala tadi. Beda halnya kalau kejelekan. Kalau kejelekan, misalkan ada umat Nabi Muhammad pengen melakukan maksiat. Kalau kepengen doang, belum dicatat sebagai kejelekan. Beda tadi kalau kebaikan. Kalau kebaikan kita kepengen nih, kepengen doang, udah dapat satu pahala. Tapi kalau jelek belum, sampai kita melakukannya. Begitu kita melakukannya, apakah langsung dicatat kejelekan? Enggak. Ditunggu. Dulu pernah saya sampaikan di majelis ini. Ditunggu beberapa jam, 6 sampai 7 jam. Begitu mau dicatat sama malaikat atid, malaikat rakib nahan, ntar dulu, tahan. Siapa tahu dia istighfar, dia taubat. Dalam waktu 6 jam nih dia ada melakukan amal baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan kejelekan, segera lakukan perbuatan baik setelahnya. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang kita kerjakan. Ditunggu sama malaikat. Ternyata udah ditunggu-tunggu sampai 6 sampai 7 jam, enggak tobat-tobat juga. Ya. Enggak nyesal juga, enggak minta ampun. Maka mau enggak mau ditulis, bukan mau enggak mau, harus ditulis ya. Dan ditulisnya bukan 10, tapi 1. Tulisnya 1. Masya Allah. Kurang rahmat apa lagi coba Allah kepada kita hambanya. Dan itu semua berkah siapa? Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka diceritakan dulu ya, ada Bani Israel.
Bani Israel ini dia hidup di di sebuah perkampungan yang miskin, yang mana orangnya itu pada susah makan gitu. Hidupnya sekampung mati lah istilahnya. Hingga orang ini dia keluar dari kotanya karena nggak tahan ya, melihat kondisi kampungnya yang miskin, yang memprihatinkan. Dia keluar, Bapak Ibu. Lalu di tengah keluarnya dia melihat ada gundukan pasir, padang pasir. Dia khoyal, andaikan pasir ini adalah emas, maka aku akan bersedekah dengan pasir tersebut kepada penduduk kotaku agar kotaku tidak kelaparan semuanya, agar warganya tidak kelaparan. Dia cuman niat doang gitu. Tiba-tiba dia meninggal karena dia kehausan di tengah padang pasir. Saat meninggal diceritakan di hari kiamat dia dibangkitkan dengan membawa pahala yang banyak. Bingung dia, dari mana saya mendapatkan pahala sebanyak ini? Malaikat menjawab, ini adalah pahala engkau sedekah sebanyak segunung pasir, segunduk pasir. Gunduk pasir kan tinggi gitu. Dia bilang, saya nggak pernah sedekah sebanyak itu, nggak pernah. Oh, kamu memang nggak pernah. Tapi ingat nggak, sebelum kamu meninggal, kamu ada ngelihat gundukan pasir tinggi, lalu kamu bergumam berniat, andaikan saya punya pasir segede sebanyak ini, maka aku akan sedekah kepada penduduk kotaku. Gara-gara itu Allah memberikan kamu pahala seperti sedekah sebanyak gundukan pasir. Masya Allah. Ini Bani Israel. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Lebih lagi. Makanya kita tuh dianjurkan memperbanyak niat yang baik. Tapi jangan niat ya, niat, realisasinya tak ada ya. Sekarang ini tadi disebutkan Pak Haji Harun nih, Palestina ya, aku niat dari kemarin tuh nak nolong Palestina nih. Mana dia? Dari kemarin itulah niat dulu, ya kan? Niat dulu tapi realisasinya nggak ada. Ini ya rugi, ya dapat pahala dia. Ya. Cuman pahalanya cuman satu tadi itu. Realisasi kan? Biar dapat 10, biar dapat 10. Jangan niat banyak, amalnya nggak ada. Nah, ini termasuklah Sayyidina Utsman bin Affan, beliau dapat pahala seakan-akan orang yang hadir di perang Badar. Kenapa? Karena keinginannya, niat yang kuat, tapi terhalang dengan menjaga istri yang sedang sakit. Nah, kalau kita ada apa-apa ya, kita kepengen ya, tapi karena ada terhalang sesuatu, insya Allah akan Allah sampaikan. Walaupun imma antara Allah sampaikan perbuatannya, atau paling tidak Allah sampaikan pahalanya. Bapak Ibu pengen umroh, kepengen dalam hati, rindu banget, tapi terhalang kendala biaya, kendala kesehatan, atau faktor lain. Tapi dalam hati kepengen. Antara dua tadi, entah suatu hari Allah akan sampaikan berangkat dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, atau walaupun kita belum sampai ke sana, nanti Allah akan kirimkan pahala seperti orang umroh. Lebih enak ini sebenarnya. Tidak perlu capek-capek dapat pahala, ya kan? Pengen membantu apa? Fakir miskin, anak yatim, pondok pesantren, janda-janda, atau orang-orang yang tidak mampu. Tapi kita sendiri aja nggak mampu. Saya pengen nolong orang, saya aja nggak mampu. Bagaimana ini? Tapi dalam hati kepengen membantu. Insya Allah Allah sampaikan. Dapat pahala membantu dia, atau nanti Allah akan kirimkan rezeki yang cukup bagi Anda untuk membantu orang tersebut. Itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau membantu orang itu jangan pakai skenario kita. Jangan pakai akal-akalan kita, pakai akal-akalannya, atau mohon maaf bahasanya skenario atau cara sistemnya Allah Subhanahu wa taala. Dah, kembali ke kitab. Berikutnya putri Nabi SAW ada yang bernama Ummi Kulsum, adiknya Sayyidah Ruqayyah. Jadi setelah wafatnya Sayyidah Siti Ruqayyah, maka Nabi SAW melihat Sayyidina Utsman ini termenung, sedih. Siapa yang nggak sedih ditinggal istrinya? Ini orang-orang soleh ya, ditinggal istrinya sedih. Termasuklah nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, Bu. Beliau itu seorang sendirian mengangkat pintu Khaybar, pintu benteng Khaybar, sebuah kampung Yahudi dikelilingi benteng. Pintunya itu seberat 900 kilo, hampir 1 ton. Beliau sendirian ngangkat pintu itu 1 tangan. Kuat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kuat. Ada orang yang ngejek Rasulullah. Jadi Rasulullah kan Isra Mi'raj, ada Yahudi ngejek.
kayak gini, pengen naik ke atas. Coba Muhammad, angkat kakimu satu. Dia angkat. Coba angkat kaki satunya lagi. Dia nggak bisa dong, jatuh saya. Kamu gini aja nggak bisa. Bagaimana mau Isra Mi'raj? Kata Rasulullah, kalau kamu pengen tahu jawabannya, datang ke Ali bin Abi Thalib. Nanti Ali langsung ngasih jawaban. Datang ke Ali, ya Ali, Muhammad menyuruhku bertanya kepadamu tentang Isra Mi'raj. Benar Muhammad nyuruh demikian? Ya, katanya engkau memiliki jawabannya. Langsung ditarik pedang, tebas sekali, penggal kepalanya. Kita aja kambing mau 3 kali gorok kan. Sayyidina Ali kepala orang sekali sabet putus. Sayyidina Ali saat perang Khandaq bertarung masih kecil, lawan, saya lupa namanya itu, ada panglima perang kafir Quraisy sendirian, teng set gitu. Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, ente jangan gerak. Kalau ente gerak, dia ketawa. Mana pukulannya? Katanya ente yang paling kuat. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ente jangan gerak. Kalau ente gerak, badan ente terbelah. Tidak percaya dia, gerak, benar kebelah. Saking cepatnya itu dia belah itu sampai musuh nggak merasakan sakit. Kuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi begitu Siti Fatimah wafat, pas mau ngangkat tubuhnya Siti Fatimah, beliau nangis gak kuat, minta tolong bantu saya mengangkatkan jenazah saya punya istri. Ya Allah, sekuat-kuatnya Ali bin Abi Thalib ternyata tidak kuat mengangkat jenazah istrinya. Sama dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu wafat Siti Ruqayyah, nangis Utsman bin Affan, sedih beliau. Nabi nggak tega, Nabi tidak tega. Makanya sama Rasulullah SAW, setelah wafat Siti Ruqayyah, dinikahkan kembali Sayyidina Utsman dengan putrinya yang bernama Ummi Kulsum. Jadi Ummi Kulsum ini istri keduanya Sayyidina Utsman bin Affan setelah wafat saudarinya. Sedih, itu lelaki zaman dulu ya. Kalau laki zaman sekarang sih bini meninggal nangis bang ya. Nangis dia. Nangis tuh mata kanan ya bu, mata kiri jeling dia, mana janda nak bersikat ni kan. Apa nama pas meninggal lu tak nangis dia. Ngapa tak nangis pak? Istri meninggal. Tak sedih ke? Sedih pak ustaz. Lalu ngapa tak nangis? Dah lama dah aku tunggu mati bini aku ni. Dari dulu aku nak nambah ni kan. Gurau ya ni. Baik. Jadi boleh nggak menikahi saudari pak ustaz? Boleh menikah saudaranya apabila kita sudah pisah dengan saudaranya. Jadi ada hikmahnya juga pernikahan Sayyidina Utsman dengan adiknya itu untuk memberikan hukum boleh kita menikahi saudari istri kita apabila kita sudah cerai dengan istri, cerai yang sah, artinya setelah masa iddahnya habis, atau istrinya meninggal. Tapi kalau istri masih hidup, pengen diembat juga adiknya atau kakaknya, haram, tidak boleh. Mengumpulkan dua saudara satu pelaminan tidak boleh, haram. Jadi boleh menikahi adik atau kakak. Misalkan nikah sama kakak, Allah, adik rupa lebih lawa sikit, nyesal aku nikah sama kakak, ceraikan aja ya. Ini kan bicara hukum. Kalau layak ya nggak layak, nggak pantas. Tapi terserah orang tuanya ya. Kalau bicara hukum boleh. Atau nikah sama adiknya, tengok wah ternyata kakaknya lebih cocok buat saya, ceraikan, nyesal aku mau sama kakak ya, enggak apa-apa. Yang penting setelah cerai, seperti yang terjadi pada Sayyidina Utsman bin Affan menikahi Ummi Kulsum setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah. Tazawwaja Utsman bin Affan ba'da wafati Ruqayyah. Ummi Kulsum dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah wafatnya Siti Ruqayyah. Dan Ummi Kulsum ini dinikahi Utsman dalam keadaan janda setelah Ummi Kulsum nikah dengan Utaibah. Utaibah ini saudaranya Utsbah bin Abu Lahab. Jadi dulu kan kemarin dah ceritakan Sayyidah Ruqayyah sama Ummi Kulsum itu dinikahkan langsung oleh Utsbah dan Utaibah. Utsbah dan Utaibah ini anaknya Abu Lahab. Utsbah dapat Ruqayyah, Utaibah dapat Ummi Kulsum. Begitu Rasulullah diangkat jadi nabi, maka cerai tanpa berhubungan. Sehingga kalau kata kita bahasanya apa itu? Janda kembang ya bahasanya. Yang terhormat dikit, benar. Jadi cerai tapi belum disentuh. Maka Sayyidah Ummi Kulsum dinikahi Utsman bin Affan, beliau janda tapi belum disentuh oleh suami sebelumnya bernama Utaibah bin Abu Lahab. Karena Sayyidina Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi sekaligus,
Walidha sumya Dzan-Nurain. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu dinamakan Dzun-Nurain. Dzun-Nurain itu artinya apa? Orang yang memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan. Kenapa? Karena menikahi dua putri Nabi sekaligus. Masya Allah. Julukannya Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dan pelayanan Ummi Kulsum sama si Utsman bin Affan luar biasa. Termasuk suatu hari pernah Sayyidah Ummi Kulsum itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kedudukan suamiku? Bagaimana kedudukan suamiku di antara sahabat yang lain?" Maka Rasulullah menjawab apa? Rasulullah diam dulu sejenak. Lalu tiba-tiba datang wahyu. Lalu Rasulullah mengatakan, Utsman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah itu menjawab, jangan sampai ada sahabat lain yang tersinggung. Jadi maksudnya Sayyidah Ummi Kulsum itu nanya, kedudukan suami saya ini seperti apa? Orangnya bagaimana? Mulia atau tidak? Ada orang yang lebih mulia lagi enggak gitu? Peringkat berapa gitu loh bahasanya. Tapi Rasulullah menjawab, Utsman bin Affan adalah orang spesial yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Sayyidah Ummi Kulsum agak, wah ini bukan pertanyaan yang saya inginkan ini. Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, ada apa Ummi Kulsum? Apakah kamu mendengarkan ucapanku? Ya, aku mendengarkan ucapanmu ya Rasulullah. Coba diulang, apa ucapanku tadi? Suamiku Utsman bin Affan adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah pun melanjutkan, kalau gitu aku jawab, kelak nanti di akhirat engkau akan melihat kedudukan suamimu dan tidak ada orang yang melebihi kedudukan suamimu, yaitu Utsman bin Affan. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya kalau ada orang sekarang ada aliran yang jelek-jelekkan Utsman bin Affan, naudzubillah. Ada di Indonesia ada. Tak tahu di Pontianak ada apa enggak, mudah-mudahan tak ada. Utsman bin Affan kafir kata dia. Apa ini? Nah, ini masuk akidah ini. Saya sampaikan. Utsman bin Affan itu menantu kurang ajar. Utsman bin Affan itu tidak genah, tidak bagus. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anda lebih ngerti daripada Rasulullah. Ada. Tak tahu di Pontianak ada apa enggak? Saya tidak pernah riset. Baguslah kalau saya tidak tahu. Tapi kita kan hidup di era medsos ini. Siapa tahu buka-buka YouTube, buka-buka Instagram, buka Facebook, nemu itu udah nggak benar itu. Utsman bin Affan dibilang ini, dibilang itu, pokoknya dijelekkan. Berarti orang ini seakan-akan mengatakan saya lebih ngerti daripada Rasulullah. Kok bisa? Rasulullah kan mengatakan Utsman bin Affan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya dan nanti di akhirat istrinya akan melihat kedudukan Utsman bin Affan dan tidak ada orang yang sama kedudukannya dengan Utsman bin Affan. Berarti kan kedudukannya tinggi di akhirat. Kedudukannya kan mulia di akhirat. Loh kok ada orang baru muncul kemarin, baru lahir kemarin bilang Utsman bin Affan begini dan begini. Ente siapa? Ya kan? Ente siapa? Menjelek-jelekkan. Sekarang ada orang yang menjelekkan sahabat. Jangankan Utsman bin Affan, Abu Bakar dijelekkan, Umar dijelekkan. Makanya kalau dari awal-awal dulu, beberapa tahun yang lalu Pak Haji kita mulai pengajiannya. Pilar Aswaja itu di antara pilarnya tiangnya. Tiangnya ini kan masjid ada tiang. Oh, ini kelihatan tengah-tengah dua nih. Di sana ada dua lagi. Ada dua tiang. Apa? Pertama mencintai Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi dengan segala macam pembagiannya. Pilar yang kedua mencintai sahabat Nabi. Ini dua pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi. Yang kedua mencintai sahabat Nabi. Dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sampai sahabat yang terakhir. Gak boleh kita menjelekkan, merendahkan. Pokoknya sahabat tidak boleh direndahkan, tidak boleh dikata-katakan, tidak boleh dijadikan bahan gunjingan sebenarnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu kebiasaan riba itu. Sekampung udah diribah sama dia, akhirnya sahabat pun diribah diomongkan. Tidak boleh. Bahkan kita nggak boleh mengomentari peperangan antara sahabat dengan sahabat, tidak boleh. Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi di antara sahabat kita hukumi itu ijtihad. Itu hasil ijtihad mereka. Ijtihad itu memikirkan hukumnya, istinbat hukumnya. Kita orang awam nggak layak untuk mengomentari hal tersebut. Tapi sekarang ada orang-orang yang na'udzubillah tsumma liyadzubillah min dzalik yang sampai ke arah sana komentarnya.
Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah jangan. Sayyidina Utsman mulia, Dzunnuren, orang yang mendapatkan julukan yang memiliki dua cahaya. Kalau ada orang yang merendahkan beliau, ada orang yang menjelekkan beliau, ya Allah, jangankan Utsman bin Affan, Pak ya. Pak Utsman tetangga sebelah, misalkan kalau ada. Misalkan ya. Ada? Oh ada. Mohon maaf Pak, kebetulan berarti Pak. Pas gitu ya. Misalkan dia ada Pak Utsman nih, saya omongkan haram, ya kan? Pak Utsman ketua RT atau kepala rumah tangga diomongkan aja tidak boleh, haram. Ghibah termasuk dosa besar, dan tidak akan Allah ampuni dosa saya karena ngomongkan beliau, kecuali saya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho sama beliau. Mohon maaf Pak Utsman, kemarin saya ngomongkan bapak begini, itu harus saya omongkan. Cara minta maaf ghibah itu begitu, harus kita omongkan. Tidak cukup sekedar maaf lahir batin ya, nyaman tengkuk kau. Kan ada orang ngomong gitu, tak apa-apa lah kita setahun ngomongkan Pak Utsman nih, nanti udah lebaran kita datang halal bihalal, mohon maaf ya, maaf lahir batin ya. Nggak kayak gitu. Tidak akan Allah ampuni, harus ngomong maaf ya dulu saya pernah ngomongkan kamu begini. Ini sama Pak Utsman. Ya, bagaimana kalau yang diomongkan Sayyidina Utsman bin Affan? La haula wala quwata illa billah. Kemana imannya itu loh? Takutnya kepada Allah kemana? Dan itu ada orang-orang seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan dibiasakan begitu. Nah, kembali kepada pembahasan. Jadi intinya hindari hal-hal yang demikian. Sahabat orang yang mahfud, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, walaqad afa ankum, dan sungguh telah Allah ampuni kesalahan mereka. Siapa? Para sahabat Nabi. Termasuklah istri Nabi yang bernama Siti Sayyidah Ummi Kulthum, ini masuk dalam kategori Ahlul Bait. Nah, sekarang ada juga orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Istri-istri Nabi, Ahlul Kisah, keluarga Nabi, anak cucu Nabi SAW, ya kan, anak-anak Nabi menjadi sasaran kebencian, menjadi sasaran omongan, menjadi sasaran mereka untuk merendahkan, dan yang berbicara adalah orang Islam. Nah, ya, masuk dalam bab tauhid ini. Kenapa membicarakan mereka bisa menjadi sebab keluar dari iman? Bagaimana pendapat Anda terkait putra-putri Nabi? Beliau adalah keluarga Nabi, orang mulia, orang agung, wanita soleh, wanita soleha, lelaki soleh, orang baik, ahli sorga. Sudah. Kalau ada ngomongan lebih kita stop. Kenapa? Jaga jangan sampai iman kita tercabut. Tufiat sanatatis minal hijrah, dan Sayyidah Ummi Kulthum ini wafat pada tahun 9 Hijriah, lebih tepatnya di bulan Sya'ban. Dan memang ya, putra-putri Nabi yang lain itu tidak, keturunannya itu tidak ada itu, kecuali dari Sayyidah Fatimah saja. Adapun yang lain termasuk dari Ummi Kulthum, dari Siti Ruqayyah, itu enggak ada anak. Adapun anak seperti kemarin dari Siti Ruqayyah, ada anak bernama Abdullah, wafat pada umur 6 tahun. Jadi memang enggak ada keturunan, sehingga mudah mencatat atau mendeteksi keturunan Nabi. Pasti jalurnya semuanya dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, karena dari pernikahan dengan Ummi Kulthum pun tidak ada mendapatkan keturunan. Ini saja tentang Sayyidah Ummi Kulthum. Masih ada waktu beberapa menit, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak saya masuk bacakan yang online. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Pertanyaan dari hamba Allah asal Seragen Jateng. Bib, suami saya kerja di luar negeri. Di sana masjid hanya satu dan jauh banget dari tempat tinggal. Terus gimana Bib kalau Jumatannya? Kan jam istirahat tidak bisa dipastikan. Sudah ada jamnya sendiri Bib. Kadang sholat pun harus dijamak. Syukron jazakallah Habib. Jumatan itu wajib bagi laki-laki yang sehat, yang mustautin, merdeka jelas ya. Mustautin itu artinya yang tidak melakukan berpergian, atau bisa juga dibilang warga setempat. Kalau warga pendatang
Mukim namanya, mukim. Ada istilah mukim. Mukim nggak wajib Jumat. Yang wajib Jumat adalah mustautin, orang yang tinggal di kota itu dan kebetulan tidak keluar kota. Itu wajib Jumat. Sehat, kalau dia sakit nggak wajib Jumat. Dan juga termasuk kalau syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, dia boleh nggak Jumatan, tapi nanti diganti dengan sholat zuhur. Dan ada beberapa keadaan seseorang tidak wajib Jumatan, tapi diganti dengan sholat zuhur. Seperti yang ditanyakan ini, misalkan dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan dia masjidnya jauh, dan kalau dia pergi nanti akan berbahaya terkait pekerjaannya, dia boleh nggak Jumatan, tapi wajib sholat zuhur. Artinya dia ikhtiar dulu, bisa nggak dia Jumatan ini, karena masjidnya jauh. Dia bertanya ini, masjidnya jauh banget dari tempat tinggal dan jam istirahatnya nggak nentu. Kalau misalkan di Jumat tersebut ada kesempatan Jumatan, diizinkan dan boleh, maka dia wajib Jumatan. Tapi kalau tidak mendapatkan kesempatan, jauh, sulit, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan termasuk juga ya, ini kemarin juga ada pertanyaan kepada kami, termasuk boleh tidak Jumatan itu apabila kalau dia mau Jumatan hujan lebat dan dia tidak memiliki benda untuk melindungi dia dari hujan. Kemarin ada pertanyaan, ada pesantren mana itu, jadi santri itu kan Jumatannya di luar, hujannya lebat, kalau keluar basah, mengadakan Jumat di pondok nggak bisa karena tidak memenuhi syarat Jumatan 40. Pakai payung bagaimana? Payung cuma 2, santri 100 lebih, ya sudah, sholat zuhur di dalam masjid itu tidak apa-apa. Jadi menggantikan juga karena ada uzur. Kalau nggak ada uzur, tetap wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya dari hamba Allah, izin bertanya, Bib, bagaimana jika kita memakai kosmetik atau sabun yang ada campuran minyak babi, tapi saat beli itu tidak tahu jika ada kandungan minyak babinya, apakah kita berdosa? Ada gitu. Kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa, karena memang nggak tahu kan. Jadi tidak ada hukum kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, kecuali kalau udah tahu, misalkan kita udah beli, kita nggak tahu, maka tidak apa-apa kita makainya dan tidak berdosa, karena memang tidak tahu. Tapi begitu kita sudah tahu, maka saat itu haram kita memakai benda tersebut. Sayang Pak Ustadz, banyak mubazir. Kalau nggak dipakai mubazir, entar dulu lah, kalau udah nunggu habis baru haram ganti yang lain. Oh, nggak boleh. Begitu kita sudah tahu, maka tidak boleh lagi menggunakan bahan tersebut, ganti dengan bahan yang lain yang halal gitu. Kalau udah tahu ya jangan. Ada orang nih mikirnya gitu, mubazir, sayang kata dia. Sayang Pak Ustadz, kalau nggak dihabiskan nanti bagaimana gitu. Ya jangan. Takutnya nanti kalau dipakai menyebabkan apalagi ini kosmetik kan kadang kita mau sholat atau apa dan itu sulit untuk dihilangkan sehingga menyebabkan sholat kita tidak sah. Nauzubillah tsumma iyadzubillah min dzalik. Ini banyak juga ini ya. Tapi banyak yang fikih semua ini. Dari jamaah ada, kalau enggak kita akhiri cukup. Apa hukum ikut-ikutan boikot produk pro Israel? Wah, ini penting ini. Jelas fatwa MUI ya. MUI sudah menjelaskan haram bagi kita untuk membeli produk yang mendukung Israel. Udah ikut fatwa MUI aja. Enggak usah nanya lagi ya. Tapi kalau sudah kadung beli gimana? Nih, kesian toko-toko kecil. Kan sudah kadung beli. Belinya dari bulan kemarin Pak Ustadz. Ya sudah, Anda habiskan stok itu. Habis itu nanti kalau stok baru jangan beli produk itu lagi ya. Habiskan dulu stoknya. Nanti kalau stoknya sudah habis, jangan kita beli produk yang serupa. Wajib bagi kita mengikuti fatwa ulama. Banyak sekarang air putih juga udah banyak. Selain merek-merek yang dijual itu banyak ya. Indomaret itu kan halal itu. Udah beli itu aja daripada merek-merek yang atau yang merek-merek lokal, ada SF Kua ya, terus Abuha ya, Pontianak. Santri punya Sidogiri, Dalwa Water, Al-Bahja Water, tapi payau-payau dikit Pak Ustadz misalkan. Payau-payau enggak apa-apa lah ya. Yang penting kita beli punya produk saudara kita. Atau ada juga lihat ada beberapa produk tuh yang bermerek tapi enggak mendukung mereka. Ya itu aja yang kita beli. Jangan karena malas atau tak kuasa. Haram bagi kita. Kalau sudah diwajibkan, lawannya wajib apa?
haram. Nanti bahaya nanti. Haramnya karena haram sebab nanti. Karena sebabnya itu karena bendanya nggak haram, bendanya halal. Tapi karena ada sebab dia mengganggu saudara kita menjadi haram. Haram itu kan ada dua, ada haram secara zat, ada haram secara sabab. Nah, ini haram secara sebab. Sebabnya itu yang menyebabkan kita haram untuk mengkonsumsinya itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Baik, ini saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang teguh iman dan pendiriannya, dan dijadikan orang yang selamat dan sehat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah sekali untuk saudara kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, diberikan kemenangan dan ketenangan, dan saudara-saudara kita yang sudah wafat semoga menjadi syahid dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu menolong dan membantu mereka dengan apa yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzina wa kullu sallallahu ala man asafallahu min hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahumul Fatihah. Ini saja, terima kasih. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.